Baik. Ya, silakan Bu Ike, Iya. sudah bisa dimulai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat datang dan selamat malam kepada Ibu, Bapak, peserta webinar pada malam hari ini. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di malam hari ini, hari Jumat, tanggal 10 November 2023. Di acara webinar Canva Lovers Nusantara berbagi seri 27 dengan topik tips mengelola konten Instagram yang menarik untuk pembelajaran. Untuk acara pertama, mari kita buka acara ini dengan bacaan hamdalah. Basmalah. Dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya, kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Untuk Bapak Ibu berkenan untuk mematikan speaker terlebih dahulu. Yang menyalakan lagu Indonesia Raya siapa ya, Bu? Bu Mardiani, Bunda Mardiani. Monggo. Terima kasih Ibu Mardiani. Sebelum kita memulai ke acara, izinkan saya untuk menyapa Ibu Bapak pengurus sekaligus founder kita yang terhormat Bapak Denny Rohendi MPD selaku founder Canva Lovers Nusantara, yang terhormat Bapak Ihin Solihin MPD selaku Ketua Canva Lovers Nusantara, yang terhormat Ibu Eneng Fitriani Puspitowati SPD SI selaku Sekretaris Canva Lovers Nusantara, Ibu Murdiani SPD selaku Koordinator Divisi Komunitas Canva Lovers Nusantara, serta Bapak Ibu pengurus Canva Lovers di seluruh Nusantara. Tak lupa saya ucapkan salam hormat untuk Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara hari ini. Izinkan saya pula untuk menyampaikan
izinkan saya untuk menyampaikan beberapa acara kita hari ini. Yang pertama adalah sambutan atau motivasi dari Bapak Denny Rohendi selaku founder kita. Kemudian akan dilanjutkan dengan keynote speaker kita Ibu Laila MA, Kepala SMA N2 Rakit Kultim, Ketua IGI Inhu, Ketua Kanvalovers Kabupaten Inhu, Guru Penggerak Angkatan 5, serta calon pengajar praktik Angkatan 10, dan memiliki sertifikat Google Educator dan CSC. Kemudian untuk berikutnya akan diisi dengan materi dari Bapak narasumber kita, Bapak Andika Faris MPD, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, penutup, dan foto bersama. Diakhiri dengan foto bersama. Untuk mengawali kegiatan hari ini, setelah pembukaan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita akan mendengarkan sambutan dari atau motivasi dari founder kita, Bapak Denny Rohendi MPD. Kepada Bapak atau Kang Dero, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Ike. Suaranya jelas, suara saya? Gimana Pak? Suaranya jelas? Jelas Kang. Jelas Kang, jelas. Jelas. Apa ya? Siap. Jelas. Baik, turun nuhun. Mari kita mute dulu. Ya, mari kita mute dulu mikrofonnya supaya lebih nyaman ya terdengarnya. Wah, ada yang sedang 2 jimit. Saya lagi menunggu, ada nggak yang lapor lagi 4 jimit gitu ya, trek gitu ya. Wah, itu luar biasa ya, paralelnya keren. Nggak apa-apa, silahkan ya, santuy saja. Ya, kita akan segera mulai. Sambil Bu Neng dan teman-teman mohon dipantau Pak Andika apakah sudah hadir di room atau belum. Nanti kalau sudah ada boleh kabari saya. Siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillah tentunya hari ini bersyukur kita semua masih diberikan nikmat umur, nikmat usia, nikmat kebaikan, nikmat kuota detik. 1953 tanggal 10 bulan 11 2023 bertepatan dengan momentum Hari Pahlawan. Nah, ini teman-teman yang hadir di tempat ini hari ini adalah pahlawan-pahlawan kebaikan. Ya, pahlawan-pahlawan yang senantiasa hadir mau belajar dalam rangka untuk optimalisasi mencerdaskan anak bangsa. Ini nilai filosofisnya besar sekali dan hari ini saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Di hari Jumat ini mungkin keren banget kegiatan teman-teman ya. Dan ada yang sudah sampai di titik capeknya malam ini tapi masih optimal membuka laptop. Ketika laptop terbuka ada energi listrik yang ditarik. Ketika terkoneksi ke internet, ada kuota internet yang kemudian disumbangkan. Ada mata yang harus melihat, ada telinga yang harus mendengar. Semua itu membutuhkan energi. Energi untuk kita bisa menyimak kebaikan di malam ini. Nah, keikhlasan itu tidak akan terjadi gitu ya, kalau memang tanpa niat yang lurus. Makanya dalam momentum keberkahan apapun, luruskan niatnya, bulatkan tekadnya, kuatkan tawakalnya. Insya Allah lelahnya akan berubah menjadi lilah. Siapa yang tidak capek? Semua kita capek. Karena hakikatnya kehidupan pasti harus capek. Harus lelah. Bahkan ketika diam saja kita pun lelah gitu. Ya, tidak ngapa-ngapain itu lelah banget gitu. Tidak ada aktivitas itu mager, lelah banget gitu. Bahkan yang hari ini secara materi bergelimpangan materi sekalipun lelah. Makanya yang lebih keren adalah dalam optimalisasi rasa lelah kita yang sangat tinggi, mari kita gunakan lelah kita untuk kebaikan. Dan selamat para pahlawan kebaikan, pendidik para juara yang hari ini hadir, 165 di room ini, semangatnya sama. Semangatnya adalah ingin terus belajar, berkarya, berbagi, berkolaborasi, bergembira, dan mencapai keberkahan bersama. Nah, ini entry point kita sebagai pendidik itu di titik ini. Oke, itu baru pengantar. Saya belum menyapa sahabat-sahabat saya. Ada Kang Ihin di sini, mudah-mudahan selalu sehat sebagai Ketua Kanvalovers Nusantara.
ada Bu Neng yang senantiasa semangat setiap saat, Bu Mardiani juga yang luar biasa, kemudian teman-teman seluruh ketua Canva Lovers Nusantara, ada Bu Ike sebagai moderator, Bu Nur Laila, kemudian Bu Nia Kurniasari, siapa lagi yang terlihat di sini? Ya, oke. Dan sahabat-sahabat Bunda Yusfiarni juga, ya, Bunda Sis juga yang hari ini sedang Canva level 6 di sebelah, ke sini gitu ya. Nah itu kalau tidak karena energi kebaikan, Canva level 6-nya jalan, webinar Canva Lovers-nya juga jalan. Dan tentunya seluruh ya para sahabat Kang Dero, ya Canva Lovers, teman-teman yang di Nusantara yang hari ini hadir dalam room virtual kita. Nah teman-teman, ketika menghadapi satu kondisi sulit, contoh nih ya, saya ngambil satu ilustrasi, ini sambil menunggu Bang Andika, belum ada ya? Oke. Ketika teman-teman dihadapkan pada satu pilihan yang sulit gitu ya, kemudian di momen itu harus menentukan sikap terbaik, keputusan terbaik, kira-kira apa yang teman-teman lakukan? Dalam posisi terjepit gitu, dalam posisi sulit, dan itu tidak terprediksi, unpredictable gitu, tidak terprediksi. Tiba-tiba kondisi itu hadir, entah mungkin, mohon maaf, misalkan anak sakit gitu ya, atau kemudian ada sesuatu di jalan, atau tiba-tiba ditunjuk kepala sekolah untuk menjadi narasumber menggantikan beliau gitu, di satu momen di mana yang hadir di situ adalah teman-teman kepala sekolah, sementara kita hanya misalkan guru kelas atau wali kelas atau mungkin wakil kepala sekolah dan sebagainya. Saya ingin mengundang teman-teman untuk menuliskan apa yang teman-teman lakukan ketika berada dalam posisi terjepit. Pengambilan keputusannya seperti apa? Silahkan, tidak perlu harus diukir, langsung aja yang terpikir di kepala gitu, langsung ditulis. Nah, apa yang akan dilakukan? Ini strategi pengambilan keputusan. Kata Bu Yantri, ambiar. Nah, ambiar. Mari kita ubah kata ambiar menjadi kata positif. Kira-kira apa? Nah, oke. Nah, ini kemudian sebentar, mana tadi tulisannya? Ini kata Bu Neng tadi, prioritaskan paling mendesak waktu dan paling penting. Percaya diri, harus siap apapun. Oke, karena saya pernah mengalami kondisi itu. Tiba-tiba ada telepon masuk, tolong ini dibuat paparan materi tentang ini. Padahal di titik yang sama, saya punya 4 kegiatan yang harus diselesaikan gitu. Tapi kemudian yang meminta ini adalah orang yang sangat luar biasa, misalkan gitu ya, membantu perjuangan kita sampai di titik ini. Kata Kang Abdurrahman, percaya diri, harus siap. Oke. Kemudian siapa lagi ini? Mencoba, Bu Mardiani, Bu Nur Laila harus siap. Bismillah. Berdoa biar bisa. Oke, mantap. Tapi doanya harus pakai action ya, pakai teks. Ya. Iya, benar. Ya. Oke. Dijalani kata Bu Sama Marni. Kang, sama Kang. Saya juga ini barusan disuruh buat artikel sama dosen nih. Nah, Mau artikelnya perbarengan dengan webinar ini, harus lebih kepentingan mana ini? Betul ya, tuh. Tadi Bu Neng seperti itu. Kang Heru, siapin mental, Kang. Nah, betul, mantap. Pilih mana yang lebih krusial, Kang? Bu Susi. Oke, Bu Siti, mencoba siap. Bu Eli siap ambil tugas dengan segala resiko. Oke, manajemen resiko ya. Skala prioritas, manajemen skala prioritas. Memenuhi tugas dari atasan, nah itu yang saya bilang ya. Ketika tiba-tiba harus diminta membuat presentasi, diminta membuat laporan, berpikir positif dan bersabar katanya, kata Bu Yeti. Kemudian kata Bu Yuni tadi tentang atasan, langsung bicara aja katanya. Persiapkan diri dan percaya diri, ikuti arus aja, terima aja. Tapi jangan sampai konotasinya jadi pasrah ya. Tetap pasrahnya harus positif. Skala prioritas, jalani dan nikmati, laksanakan semaksimal mungkin, persiapkan diri. Dijalani, dinikmati, dan disyukuri, kata Bu Tuti. Prioritas, kata Bu Suryati. Tetap tenang, berdoa, dan melaksanakan yang urgent terlebih dahulu. Pasti bisa. Nah, ini Bu Aminah. Bismillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kekuatannya ada pada diri kita dan tentu bantuan Allah Subhanahu wa taala. Bunda Yusfiarni, dijalani aja. Oke, siap. Nah, ini terima kasih sudah menuliskan refleksi kita malam ini. Nah, kata Kang Ihin, insya Allah kita bisa. Lakukan yang lebih penting dan selalu mencoba untuk bisa merangkap semua dengan tetap menjaga kesehatan lebih penting. Betul ya, bahagianya harus tersebar keluar, tapi kita juga harus mementingkan aspek diri kita sendiri. Nah, apapun kondisi kita hari ini, sesungguhnya Allah sedang menguji kita dalam peran kita hari ini. Peran dan posisi kita hari ini adalah sebagai pendidik dengan segala keterbatasan dan keleluar biasaannya. Yang harus kita lakukan adalah semangat terus untuk menghadirkan kebaikan. Ini filosofi tentang jam dinding yang saya sudah buatkan konten. Suatu hari saya masuk di kelas 11.1 dan saya melihat, saya menengadahkan kepala begitu, saya melihat jam itu tidak berdetak, mati posisinya.
Jarum jamnya, jarum menitnya, jarum detiknya semuanya mati. Saya tanya ke anak-anak, dari filosofi jam dinding ini, apa yang bisa kita angkat? Apa nilai-nilai kebaikan dari jam yang mati ini? Ternyata semua menyatakan, ya ini sudah mati Pak, sudah nggak bisa digunakan lagi. Ya harusnya kita ganti beli baterai yang baru, tapi ketika dibeli baterai yang baru ternyata kondisinya masih sama. Karena emang bukan baterainya, tapi ternyata mekanik yang ada di dalam jamnya. Oke, itu adalah realitanya seperti itu. Tapi kalau kita bicara dari filosofi jam dinding yang mati itu, filosofinya apa? Filosofinya adalah kita bisa belajar dari jam dinding yang mati itu bahwa jam dinding yang mati sekalipun itu mampu menunjukkan kebenaran sebanyak 2 kali dalam 1 hari. Setuju ya? Nah, misalkan kalau ada jam yang mati, nah di rumah saya sering sekali mati jamnya, tidak hanya mati lampu, ya jam sering mati, mungkin berputarnya lebih cepat gitu ya. Nah, kalau kita cek gitu, ya misalkan posisi mati di angka jam 9 tepat, 21.00 atau 09.00. Artinya dalam kondisi mati sekalipun, jam dinding yang mati mampu menunjukkan kebenaran sebanyak 2 kali. Nah, saya sampaikan ke anak-anak, apalagi kita yang Allah berikan kebaikan, yang Allah berikan potensi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menganugerahkan kepada kita dalam fisik yang sangat terbaik. Potensi kita apa? Potensi kita akal, potensi kita fisik, potensi kita mental, potensi kita hati, dan sebagainya. Jadi hari ini luar biasa, teman-teman hadir dalam webinar kita hari ini. Mari kita ambil filosofi dari yang sederhana, filosofi jam dinding yang mati itu, kita bisa menyaksikan dalam kondisi mati sekalipun, dia masih tetap memberikan kemanfaatan setidaknya 2 kali dalam 1 hari. Apalagi kita yang diberikan potensi kebaikan, maka semangatnya hari ini adalah sama. Semangat untuk terus nambah itu aja. Dan energi ini alhamdulillah sudah menjelang 3 tahun nih Kang Ihin nih ya. Semangat nambah ini kita tularkan gitu ya, dan bukan hanya masalah menularkan, tapi kita sudah melakukan atau belum. Belajar terus gitu ya, berkarya terus, berbagi terus, berkolaborasi terus, bergembira terus, dan endingnya mari sama-sama kita sukses bersama, berkah bersama. Makanya tadi ditanya, lah kok ada iklan bajunya? Lah kok ada iklan kerudungnya? Nah, itu bagian dari usaha kita ingin membesarkan komunitas ini. Kita tahu kita sudah berada dalam komunitas kebaikan, mudah-mudahan ke depan semakin banyak orang yang peduli kepada pendidikan, kepada komunitas ini, mungkin Anda yang orang istilahnya endorse atau apapun itu, tapi kita ingin mengundang orang-orang yang baik, yang kemudian juga ingin terjadi simbiosis mutualisme, produknya kita tonton di sini, teman-teman tertarik kemudian memesan dan sebagainya, silahkan. Tapi harapannya kita juga nanti akan mendapatkan CSR pendidikannya. Sehingga ke depan itu kita punya mimpi komunitas Kanpa Lovers Nusantara ini akan mengatakan nanti di Sumbar itu yatimnya ada berapa, di Maluku Utara itu yatimnya ada berapa, di Inhu itu yatimnya ada berapa. Kita kumpulkan, kita berikan, kita bantu walaupun mungkin sederhana. Nah hari ini kenapa iklan-iklan itu muncul tadi yang teman-teman tonton, itu bagian dari endorse dari aktualisasi divisi usaha yang ada di paguyuban ini. Nah, mudah-mudahan nanti sedikit demi sedikit, bukankah hari ini perusahaan-perusahaan besar itu dimulai dari mimpi? WhatsApp yang teman-teman kita gunakan hari ini, Instagram, Facebook, TikTok, dan sebagainya, pasti semuanya dari mimpi sederhana gitu. Saya ingat zaman dulu ketika nenek saya mengatakan suatu hari nanti, kamu akan melihat ada orang yang berjalan di pinggir jalan, kemudian ngomong sendiri gitu. Saya nggak percaya orang gila yang seperti itu, kalau ngomong sendiri di pinggir jalan gitu ya. Ternyata hari ini kita menyaksikan fenomena ya, di telepon, di headset, dan sebagainya seperti itu. Jadi semangatnya sama, mudah-mudahan ilmu yang akan diberikan oleh Kang Andika Faris hari ini, ya, ini adalah ilmu yang benar-benar bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat kepada Bang Andika Faris, sudah ditetapkan sebagai Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2023 dari Provinsi Jawa Timur. Selain beliau ini juga sahabat saya di Guru Duta Kanpa, guru konten kreator, dan influencer penggerak. Ini luar biasa. Saya sapa dulu. Halo Bang Andika, sehat Bang? Halo Kang Diru, jelas Kang. Nah ini teman-teman komunitas kognitifnya juga udah sangat dahsyat. Nanti Kang Dero bolehlah ke sana mampir ya, silaturahim dengan sahabat-sahabat yang ada di sana. Ya teman-teman, mari kita serap ilmu yang dahsyat nih dari Bang Andika, TikToknya, Instagramnya, komunitasnya, Duta Kanvanya, Duta Teknologinya, semuanya banyak luar biasa. Ya, apa kita bisa? Apa boleh kita iri pada orang-orang yang sukses? Boleh tidak? Boleh ya, iri dalam kebaikan, ya, ingin terbang mengangkasa bersama, itu harus dilakukan. Ingat, terbang tidak ada yang tumbang, mengangkasa tidak ada yang tersiksa. Selamat belajar dengan Bang Andika Faris, gapai raih ilmu setinggi-tingginya, mudah-mudahan suatu hari nanti komunitas kita bisa berkumpul tidak hanya di dunia, tapi
tapi komunitas kebaikan untuk di surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Dero yang telah menyampaikan motivasi yang sangat berharga setiap seri kita. Perlu diketahui bahwa Kang Dero ini tidak hanya founder Canva Lovers Nusantara, Kang Dero juga adalah Kapten Belajar ID untuk Provinsi Jawa Barat, Duta Guru Canva Indonesia, Fasilitator Guru Penggerak, juga Duta Teknologi. Selamat datang untuk Pak Andika Faris. Sebelum kita nanti ke materi, alangkah baiknya kita mendengarkan dulu, ya sambil Pak Andika Faris beristirahat dulu. Jadi kita dengarkan dulu keynote speaker dari Ibu Nurlaili MA, Kepala SMA N2 Rakit Kulim, sekaligus Ketua Canva Lovers Kabupaten Inhu. Kepada Ibu Nurlaila MA, dipersilakan. Terima kasih Ibu Ike Yulistika SPD selaku moderator pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nelayan pergi mencari ikan untuk anak istrinya makan. Salam cinta saya haturkan untuk para hadirin sekalian. Gelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nurlaila. Saat ini menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 2 Rakit Kulim, Sekretaris 2 Divisi Usaha Paguyuban. Kemudian Ketua Canva Lovers Kabupaten Indragiri Hulu, juga Certified Google Educator, Guru Penggerak Angkatan 5, dan calon pengajar praktik Angkatan 10, Sahabat Teknologi Riau 2023. Yang saya banggakan Bapak Denny Rohendi SPD MPD. Selamat malam Kang. Seorang founder Canva Lovers Nusantara, Kapten Belajar ID Provinsi Jawa Barat, Guru Duta Canva Indonesia, Fasilitator Guru Penggerak, Duta Teknologi 2019, Guru Konten Kreator, Quizzes Super Trainer, Influencer. Wah, banyak banget ya. Nggak usah disebut, Bu Nurlaila. Malu. Saya ingin kali. Kalau disebut pakai waktu lama ini. Pakai banyak. Bapak Andika Faris MPD, sekaligus saya memberikan ucapan selamat sebagai Duta Teknologi 2023. Selamat Pak. Dan narasumber berbagi praktik baik Kemendikbudristek dan Guru Duta Canva Indonesia. Yang saya banggakan Ketua Komunitas Canva Lovers Nusantara, Kang Ihin Solihin, dan Sekretarisnya Bu Eneng Fitriani Puspitowati, Koordinator Divisi Komunitas Canva Lovers PMM, Ibu Mardiani. Selanjutnya Ketua Canva Lovers seluruh kabupaten kota di seluruh Nusantara yang hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, Canva Lovers Nusantara adalah komunitas kreatif beranggotakan pendidik yang terus mengembangkan kompetensi dan literasi digitalnya dengan menghasilkan karya media pembelajaran dalam upaya mendukung implementasi kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar. Hingga hari ini pengikutnya mencapai 13.317 dan sudah menggelar webinar 26 kali. Saat ini komunitas ini berusaha menjalin kerjasama dengan sponsor dengan niat
bisa mempunyai anggaran dana sosial yang diharapkan nantinya bisa menebar kebaikan, berbagi sosial dalam pendidikan. Untuk itu, bagi yang mau menjadi sponsor untuk kebaikan ini, silahkan dihubungi pengurus Paguyuban Canva Lovers Nusantara. Nah, pada webinar seri ke-27 malam ini, dengan jumlah peserta lebih kurang 250-an pada malam ini yang hadir kisaran 200-an orang, akan mengkaji tentang Instagram yang merupakan salah satu platform media sosial yang paling populer saat ini. Platform ini memiliki potensi yang besar untuk digunakan dalam pembelajaran. Dengan menggunakan Instagram, guru dapat menjangkau lebih banyak siswa, berbagai materi pembelajaran yang menarik, dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan siswa. Namun, untuk dapat mengelola konten Instagram yang menarik untuk pembelajaran, insya Allah Bapak Andika Faris MPD akan memberikan tipsnya. Tentunya pemirsa penasaran bukan? Untuk itu, marilah sama-sama kita dengarkan paparan presentasi nantinya dengan seksama. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar Canva Lovers Nusantara berbagi seri 27 dengan tema tips mengelola konten Instagram yang menarik untuk pembelajaran. Siap dibuka. Minum susu selagi hangat, susu diminum. Menimba ilmu harus semangat bersama pemateri yang sangat hebat. Tepuk tangan dong. Luar biasa, Bu. Makasih, Bu. Akan Bu Ika dilanjut? Oh iya, sudah. Iya, Bu. Agak loadingnya agak lama ini. Oke, terima kasih kepada Bu Nurlaili MA yang sudah memberikan 1-2 patah kata mewakili pengurus Canva Lovers Nusantara. Berikutnya, yang kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nanti adalah pemateri kita, Bapak Andika Faris MPD. Beliau adalah narasumber BPP apa namanya ya? Saya bacakan dulu ya, ini panjang sekali nih pengalamannya. Guru Merdeka, narasumber BPP Kemendikbudristek. Kemudian ada influencer platform, guru penggerak, guru duta Canva. Banyak sekali prestasi yang beliau raih. Yang terbaru adalah terpilih sebagai Duta Teknologi 2023. Kami dari segenap pengurus Canva Lovers Nusantara, saya mewakili pengurus Canva Lovers Nusantara, mengucapkan selamat kepada Bapak Andika Faris, dan kita beruntung bisa mendengarkan sedikit pengetahuan yang dimiliki Bapak Andika Faris ini dalam topik tips mengelola konten Instagram yang menarik untuk pembelajaran. Langsung saja, mari kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Andika Faris. Kepada Bapak Andika Faris, silakan. Baik, terima kasih Bu Ike. Mohon maaf, suara saya terdengar? Sama-sama. Terdengar. Jelas, Pak. Terima kasih Bu Ike Yulistika sebagai moderator yang sangat energik sekali pada malam hari ini, Bapak Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih banyak kepada ini salah satu inspirator praktik baik, inspirasi saya Bapak Ibu. Ada foundernya Canva Lovers Nusantara, namanya Bapak Denny Rohendi, SPD MPD. Beliau adalah salah satu inspirator ya, tidak hanya sebagai foundernya Canva Lovers, yang sebagai komunitas belajar
komunitas belajar yang sangat aktif dan konsisten dan melakukan pergerakan yang menumbuhkan atau menyebarkan semangat belajar bersama. Ini sangat luar biasa sekali, juga menginspirasi saya, komunitas saya. Kemudian kepada Bapak Ihin sebagai ketua, Ihin Solihin tadi ya, Ihin Solihin sebagai ketua Kanva Lovers Nusantara. Selamat malam Bapak, selamat malam Pak. Bapak Ihin, salam kenal. Kemudian kepada Ibu Eneng, kemudian kepada jumpa lagi Pak. Iya, Ibu. Salam hormat. Kemudian kepada Ibu keynote speaker kita tadi, Ibu Nur Laila, SPD, sebagai sekretaris divisi usaha paguyuban ya, Kanva Lovers Nusantara. Kemudian ketua Kanva Lovers Indrahiri Hulu, itu Bu ya. Baik Bapak Ibu, saya ini pada malam hari ini sangat beruntung sekali ya, sangat senang sekali bisa belajar bersama di majelis ilmu ya, majelis ilmu yang sudah terfasilitasi oleh salah satunya foundernya sendiri di sini, masih ada Kang Denny. Sebelumnya Bapak Ibu selamat malam semuanya ya. Ini sekarang ini malam Sabtu, harusnya weekend, tapi 198 orang berkumpul bersama pada malam hari ini. Ini menunjukkan kalau kita saat ini seorang yang benar-benar ingin menebarkan virus-virus kebaikan, katanya Kang Diro tadi. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen dulu di sini. Ini sudah tampil ya Bu ya? Proses ya. Siap. Nah, Bapak Ibu, semuanya yang ada di rumah, pada sesi atau malam hari ini kita akan belajar bersama terkait bagaimana sih untuk mengelola konten Instagram, tentunya dengan Canva for Education. Oke, kita lanjut lagi. Sebelumnya mohon maaf Ibu Ike, waktu saya berapa menit? Ya. Monggo Kang, sampai silakan. Silakan ya. Ya. Baik. Ya. Sampai Lebih santai saja. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu. Ya. Selesainya Sebelum Kang. kita selesainya Kang. Gimana? Ya, maksimal sampai jam 21 lah, maksimal. Atau sebelumnya tidak apa-apa Kang. Iya. Terima kasih Ibu. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Pahlawan Nasional 10 November tahun 2023 Bapak Ibu. Sebelumnya nih saya mau tanya dulu nih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di ruang virtual ini. Apakah di sini semuanya guru atau ada yang kepala sekolah? Mungkin yang kepala sekolah bisa berikan emoji love gitu ya. Atau boleh di kolom komentar. Untuk Bapak Ibu, mohon izin yang terhormat, kepala sekolah di sini juga ada kepala sekolah banyak. Nah, ini Ibu Erma ada. Ini kepala sekolah yang sangat Ibu Nur Laila. Pengawas juga ada kalau nggak salah. Pengawas juga ada, mohon izin Ibu pengawas, apakah juga hadir? Ya, Ibu pengawas, mohon izin dan Bapak Ibu kepala sekolah, kita patut mensyukuri ya atas apa yang telah pejuang-pejuang kita rasakan di masa yang lampau, di mana pejuang kita itu sudah banyak mengorbankan jiwa dan raganya untuk merebut kemerdekaan. Nah, Bapak Ibu di sini tidak hanya guru ya yang hadir, tapi juga kepala sekolah dan juga pengawas sekolah, di mana bagi saya pribadi bagaimana sih saya untuk menjadi atau meneladani dari pejuang-pejuang kita. Nah, bagi saya atau menurut saya saat ini pahlawan zaman now gitu ya, meneladani semangat pejuang dengan konten edukatif, positif, berkualitas dan berdampak. Nah, ini yang harus kita sebagai tentunya sebagai pendidik ya, tidak hanya guru tapi juga kepala sekolah bisa menebarkan virus-virus kebaikan atau semangat-semangat
untuk menghadapi tantangan atau era yang sudah modern atau global ini, Bapak Ibu. Oke, next dulu. Nah, sebelum kita lanjut, kita salim dulu nih. Saya belum perkenalan nih, ya Bapak Ibu ya. Ada titik, ada garis, kemudian ada koma. Saya Andika Faris, Guru Duta Canva Indonesia. Salam kenal ya Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih, Bapak Ibu. Di sini ada yang pernah melakukan hal ini? Boleh dong dikasih jempolnya mungkin? Banyak sekali di sini ya. Iya, ini ada ketika kita traveling atau jalan-jalan ya bersama teman, kemudian kita selfie gitu ya. Kemudian diposting di sosial media kita. Banyak sekali di sini. Oke. Kemudian dikasih tagar gitu ya, tagar. Oke, saya lanjut lagi di sini, banyak juga yang selfie ya, selfie di sosial medianya. Kemudian yang ini, atau pernah Bapak Ibu yang melakukan hal ini? Siapa nih? Boleh kasih jempolnya lagi. Wah, banyak banget. Sering. Bukan cuma pernah, tapi sering. Wah, banyak banget ya, iya. Iya Bapak Ibu, ini adalah apa ya, seperti suatu kebiasaan entah itu atau pengaruh dari ketika kita melihat konten yang sama, ingin melakukannya juga seperti itu ya. Jadi apapun yang dilihat itu, salah satunya seperti makanan ya, ketika kita kulineran gitu ya. Kemudian kita, ini kok bagus ya tampilannya ya, boleh langsung di shoot gitu ya, langsung difoto, kemudian diunggah ke sosial media kita masing-masing gitu. Dan ini menjadi suatu apa ya, fenomena sebelumnya yang tidak pernah melihat ya, melihat hal yang tidak biasa sekarang menjadi biasa seperti itu, Bapak Ibu. Nah, perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu, dari kedua gambar tadi ya, saya di sini membagikan dua kategori ya, atau dua jenis pengguna sosial media. Yang nomor satu di sini personal. Nah, personal ini termasuk yang tadi dua itu. Postingan apapun yang menarik, yang instagramable gitu ya, itu dijadikan konten. Tidak hanya ketika traveling, atau lagi kulineran, atau lagi jalan-jalan, atau lagi melihat sesuatu yang kejadian, baik itu yang bahagia ataupun yang sedih gitu ya, yang duka atau luka, itu dijadikan konten. Nah, ini termasuk dari pengguna sebagai personal seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua di sini kategori kreator gitu ya, kategori kreator. Nah, kreator ini juga beda dengan personal, di mana kalau kreator itu ketika membuat konten, dia melihat peluang agar postingan yang atau konten yang dibuat itu bisa menjadi sebuah percakapan yang berdampak. Nah, percakapan yang berdampak itu artinya ada misinya, ada targetnya. Ada targetnya, saya membuat konten ini untuk apa sih? Nah, sehingga itu akan menjadi ada percakapan atau diskusi ya, yang nantinya juga akan berdampak kepada apa yang sudah ditujukan, yang menjadi target gitu ya. Kemudian di sini saya mau cari tahu dulu nih, Bapak Ibu di sini yang tim 1 boleh kasih icon love, kemudian yang tim 2 boleh kasih icon jempol. Silakan. Tim 1. Oke, tim personal. Nah, kalau dua-duanya, iya. Kalau dua-duanya nanti kita bisa bedakan Ibu, bisa bedakan. Nah, jadi bedanya di sini sangat terlihat ya. Kalau yang tim 1 itu apapun yang menurut mereka menarik gitu ya, diunggah ke sosial medianya. Sedangkan untuk yang tim 2 ini selalu melihat peluang agar postingan atau konten yang dibuat itu menjadi sebuah percakapan yang menarik ya, atau yang berdampak gitu ya untuk orang lain seperti itu. Di sini juga banyak yang tim 2 nih, banyak yang jempol juga. Oke, tapi lebih banyak yang tim 1 di sini. Ada Ibu Yaya. Oke, saya lanjut lagi. Nah,
Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, perlu kita ketahui ya, kalau konten negatif selalu ada di mana-mana di Indonesia. Dan ternyata ada 984.441 konten negatif yang sudah dilaporkan di Indonesia. Dan ini datanya pada tahun 2018, Bapak Ibu. Gimana di tahun 2023 ini? Seperti apa? Akan lebih banyak lagi pastinya ya konten-konten negatif yang sudah tersebar baik itu di sosial media, di internet dan sebagainya. Dan yang paling sensitif ya, terlebih dalam dunia pendidikan kita ini adalah konten yang paling banyak itu konten pornografi, Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi suatu tantangan kita ya sebagai guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah untuk bagaimana bisa mengatasi atau menjaga murid-murid kita agar tidak terjerumus pada konten-konten negatif yang sangat mudah untuk diakses untuk saat ini, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu ada gambling. Nah, gambling ini sudah semakin antara legal atau tidak gitu ya. Kemudian ada fraud yang ketiga. Fraud ini seperti hoax atau penipuan gitu ya, juga marak terjadi di internet saat ini. Kemudian ada radikalisme. Nah, ada beberapa media juga yang sering meliput gitu ya, baik itu tentang konten negatif tentang hoax seperti itu ya, atau internet yang tidak mendukung adanya terhadap kualitas isi kontennya. Nah, itu malah menurut saya pribadi itu kesenangan media, karena dengan hal itu media itu akan lebih cepat untuk mendapatkan trafik. Kenapa? Media juga sudah tahu kalau konten negatif itu sangat digemari atau diminati oleh warga Indonesia. Nah, kita lanjut dulu. Nah, krisis yang kita hadapi bersama saat ini, Bapak Ibu, terutama kita sebagai guru ya, sebagai guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah, di sini pengguna media sosial di Indonesia lebih suka konten negatif. Sangat jelas sekali. Dari mana jelasnya? Kalau saya korelasikan dengan yang lagi hit atau viral ya, atau yang lagi marak saat ini adalah perundungan atau 3 dosa besar pendidikan, diantaranya perundungan, kemudian kekerasan seksual dan intoleran. Nah, ini saya bagi menjadi 2, konten negatif dan konten positif. Katakanlah perundungan. Konten negatifnya ini banyak sekali konten negatif yang menyebarkan atau membagikan aksi-aksi atau tindakan murid mukul murid gitu, murid mukul guru. Nah, sebenarnya ini adalah konten negatif, Bapak Ibu. Maksudnya ke konten negatif. Karena apa? Karena ini tidak ada moralitas atau sesuatu yang menjadi teladan. Malah ini seperti menjadi sugesti untuk dicontoh sama anak-anak zaman sekarang. Maka dari itu semakin banyak, semakin marak perundungan, kemudian aksi intoleran seperti itu ya. Kita bandingkan dengan konten positif tentang perundungan, banyak sekali. Termasuk teman-teman konten kreator dan influencer ini banyak sekali konten positif yang bagaimana sih untuk mencegah perundungan, atau tips dan triknya juga banyak, melebihi banyaknya konten negatifnya ini. Tapi konten yang paling banyak viewernya atau audiens yang menonton ini adalah konten yang negatif. Meskipun konten yang negatif atau pemukulan ini jumlahnya sedikit ya, tapi karena rasa apa ya namanya ya, rasa keingintahuan warga Indonesia itu seperti itu, Bapak Ibu. Lebih suka ke konten yang negatif daripada hal-hal yang positif. Nah, oleh sebab itu Presiden pun pernah bilang kalau media hanya kerja rating. Nah, ini sengaja untuk di-up gitu ya, supaya apa? Supaya ratingnya atau trafiknya itu juga naik. Nah, kita sebagai guru bagaimana untuk menghalangi ini atau menutupi konten-konten yang negatif ini, Bapak. Jadi salah satunya dengan ikhtiar Kemdikbudristek sendiri merekrut atau membuat sebuah komunitas influencer praktik baik
untuk membuat konten positif, untuk menghalangi atau menutupi konten-konten yang negatif yang tersebar di media sosial dan internet, Bapak Ibu. Nah, itu tujuannya juga salah satunya. Jadi di sini kita sebagai pendidik atau sebagai guru ya, dan juga tenaga kependidikan harus senantiasa tidak menyebarkan konten-konten negatif. Gitu. Konten negatif ini tidak selalu hal yang ini ya Bapak Ibu ya, tapi dengan menyebarkan hati-hati, ini ada pemukulan, ada bullying. Nah sebenarnya kita ini niat kita baik supaya tidak terjadi hal seperti ini, gitu ya. Tapi diterima anak-anak kita dan orang tua kita, orang tua anak murid kita ya. Ketika ada murid yang dicederai atau mengalami perundungan, ini pemikirannya sudah langsung kayak wow gitu ya. Sudah seperti di dalam pikirannya itu seperti yang di video yang sudah disebarkan ini Bapak Ibu. Jadi kita senantiasa untuk selalu membagikan konten-konten yang positif seperti itu. Nah, ketika kita menerima konten yang negatif ini sebaiknya disimpan aja atau tidak perlu menyebarkan lagi seperti itu Bapak Ibu ya. Dan di Instagram atau sosial media lainnya itu TikTok, Facebook dan YouTube Shop gitu ya. Banyak sekali konten-konten positif. Nah, seharusnya kita ya juga sambil atau ikut berkontribusi untuk menyebarkan konten-konten positif ini Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya juga tidak kalah gitu ya dengan konten yang negatif ini seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, lalu bagaimana menciptakan konten edukatif yang berdampak dan sesuai harapan? Nah, ini sebenarnya bukan sesuatu yang mudah ya Bapak Ibu ya, tapi dengan kegigihan kita dan niat kita yang sudah bulat, maka itu akan mudah tercapai nanti. Kita lanjut, bagaimana caranya? Nah, mungkin pertanyaan pertama ini sama ya semuanya Bapak Ibu ya. Sebaiknya akunnya nanti akan bahas tentang apa? Nah, di sini kan ada guru, kepala sekolah, dan pengawas ya. Jadi kita ketika akan membuat atau menjadi sebuah inspirator praktik baik untuk menyebarkan konten-konten positif, terutama dalam bidang pendidikan gitu ya. Ini kita harus lebih tahu dulu bagaimana sih untuk pembahasan yang cocok dengan diri saya. Tentunya yang mendukung pada pendidikan kita. Lebih ke kualitas ya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia seperti itu. Kemudian di sini saya membagi menjadi dua untuk mempertimbangkan tentang bahasan atau topik yang cocok untuk akun kita seperti itu ya, untuk akun kita. Ini sudah termasuk dari awal mula ketika kita akan membranding atau membuat sebuah karakter kepada akun kita di sosial media seperti itu. Jadi di sini saya membagi menjadi dua, ada sisi internal dan eksternal. Nah, untuk internal sendiri ini dari dalam diri kita sendiri, saya membagi dua lagi. Yang pertama itu ada passion. Nah, passion ini adalah pilih topik yang bikin jatuh cinta dan gak akan bosan untuk dibahas. Nah, artinya apa? Artinya di sini ketika kita bingung gitu ya, saya ini membahas apa? Oke, pendidikan, tapi pendidikan kan luas. Nah, tentunya harus lebih spesifik. Supaya apa? Supaya nanti bisa membangun karakter kita di sosial media seperti itu. Jadi cari nih, kita gali nih dari dalam diri kita. Apa ya topiknya ya? Oke, tentang pembelajaran. Oke, saya akan bahas tentang tips dan trik pembelajaran atau tips dan trik tentang media ajar. Berarti isinya tentang media ajar terus. Dan tentunya itu yang membuat kita nyaman. Kita nyaman untuk melakukan atau menyampaikan bahasan-bahasan yang pada konten kita. Dengan tujuan nanti kita tidak merasa bosan sendiri seperti itu ya. Merasa nyaman dan itu akan tergerak dengan sendirinya karena kita nyaman gitu mengerjakan membuat konten yang sesuai dengan passion kita seperti itu. Kemudian yang kedua di sini ada keahlian Bapak Ibu.
keahlian di sini tentunya ketika kita membuat konten yang sesuai dengan bidang keahlian. Saya ini ahlinya di mana sih? Oh, saya ahlinya di public speaking, seperti itu ya. Boleh diangkat. Atau sebagai profesinya saya sebagai guru. Nah, tentunya pastinya ke pendidikan gitu ya. Kemudian dikorelasikan lagi dengan hobi. Saya hobinya apa ya? Oh, saya hobinya ini tentang main musik atau nyanyi gitu ya. Dan satu lagi yang bisa menjadi referensi gitu, jurusan waktu kuliah. Karena di situ juga kita dibekali dengan pengetahuan atau keterampilan yang bisa kita angkat untuk menjadi modal utama atau aset dalam membuat konten, Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya profesinya sebagai guru atau kepala sekolah gitu ya. Tentunya di sini isinya tentang pendidikan. Supaya lebih spesifik lagi, korelasikan dengan hobinya. Oh, saya hobinya nyanyi. Berarti kontennya tentang nyanyi gitu ya. Tentang nyanyi boleh spesifikasikan lagi materi dilakukan gitu. Jadi banyak tuh cakupannya nanti. Nah, itu salah satu contohnya Bapak Ibu. Kemudian sisi yang kedua, ini sisi eksternal Bapak Ibu. Saya membagi dua juga. Sisi eksternal ini lebih ke kita harus melakukan riset atau mengenali lingkungan di sosial media kita, seperti itu ya, bukan lingkungan nyatanya juga gitu ya. Yang pertama di sini tentunya kita harus tahu apa sih konten yang banyak dicari sama guru-guru lain, atau sama orang tua murid, atau sama murid, ataupun sama kepala sekolah dan sebagainya, atau insan pendidik, atau sivitas akademika gitu ya, dosen-dosen dan mahasiswa, boleh kita angkat di situ. Kalau kita sudah dapat itu ya. Jadi makin banyak orang yang suka dan nyari konten kita, dari situ maka akan makin cepat kita akan berkembang akun kita, seperti itu ya. Jadi juga harus melakukan riset gitu untuk mengetahui ya, apa ya kira-kira ya yang paling banyak dicari atau diminati sama guru-guru ini. Nah, itu nanti tugasnya Bapak Ibu untuk menggali sendiri seperti itu. Kemudian yang kedua di sini ada topik yang beda. Nah, ini jelas. Pilih topik yang jarang dibuat orang. Makin beda, makin unik. Makin cepat diingat orang. Sudah jelas. Karena apa? Karena ketika kita sudah membranding atau membuat sebuah bahasan ya, sudah mendapatkan topik, tapi topik tersebut sudah ada konten kreator lain yang memiliki topik yang sama gitu ya. Jadi kita bersaing sama ini, sedangkan kita baru memulai. Beliau yang sudah senior gitu ya, otomatis lebih gede. Nah, itu kita untuk peluang untuk berkembang maka akan susah. Caranya bagaimana? Caranya di sini Bapak Ibu itu bisa mengadaptasi. Nah, akun yang topik yang sama ini bisa dijadikan referensi atau inspirasi gitu ya, dengan cara mengubahnya sesuai dengan cara kita. Seperti itu. Tentunya harus berbeda, tidak sama. Ngapain ya kalau sama gitu ya, kalau sama dengan konten yang sudah ada atau dengan influencer yang sudah ada. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu, teman-teman sekalian juga harus pintar-pintar untuk mencari peluang. Dan saya rasa ini sangat mudah. Mudahnya di mana? Katakanlah saya ini terinspirasi dari Kang Dero konten-kontennya. Oke, Kang Dero ini selalu memberi ice breaking dengan clue-clue gitu ya. Apakah saya harus sama seperti Kang Dero? Jangan, gitu ya. Jangan, tapi saya harus mengembangkan. Oke, pakai clue-clue, tapi dengan cara saya sendiri. Saya integrasikan dalam pembelajaran clue-cluenya seperti itu. Boleh kan? Beda. Dengan cara yang juga berbeda. Boleh gunakan teknologi seperti itu ya. Boleh menggunakan sistem acak seperti apa. Yang terpenting kita tidak sama dengan yang sudah ada. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah pertimbangan dari dua sisi yang harus dilakukan sebelum kita memulai untuk membranding atau mencari karakter kita di sosial media seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang kemudian setelah kita mengetahui ya bagaimana sih caranya untuk membuat atau mencari sebuah topik atau bahasan, ini
Kemudian ini yang sangat sederhana menurut saya, tapi sangat berpengaruh kepada akun kita di Instagram terutama ya Bapak Ibu ya. Nama akun ini luar biasa sekali impact-nya menurut saya Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini bisa buat opsi yang banyak, lalu baru pilih salah satu. Kenapa sih nama akun aja jadi masalah gitu ya? Jadi sesuatu bahan yang kurang apa ya? Salah satu yang harus dipertimbangkan gitu ya. Saya kasih contoh seperti ini. Yang pertama ini deskriptif. Deskriptif ini artinya saat baca nama akun kita, orang langsung ngerti kira-kira akun kita akan membahas tentang apa. Nah, di sini saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh di sini siapa ya? Ibu Yulistika. Nah, Ibu Yulistika, nama akunnya itu tidak katakanlah sama gitu ya, Ike Yulistika gitu ya. A-nya ada 3 gitu ya, atau I-nya ada 3 di ininya. Sebenarnya boleh. Tapi bagaimana sih untuk mendeskripsikan topik bahasan kita melalui namanya, nama akun di sosial media kita? Bu Ika ini bisa mengubahnya dengan, Bu Ika kan seorang guru nih, katakanlah guru guru kelas gitu ya, guru kelas. Jadi guru bahasa Indonesia, Kang. Guru bahasa Indonesia, oke, guru bahasa Indonesia. Bu Ika juga bisa lebih ke mendeskripsikan dengan melalui nama akunnya. Ibu kan guru, boleh ditambahin guru depannya, guru Ike, seperti itu ya. Nah, itu sudah sesuatu yang deskriptif melalui nama. Oh, berarti ini guru. Jadi audien itu langsung mengetahui, oh ini guru. Untuk lebih menarik lagi, boleh ditambahin lagi, atau yang suatu yang agak unik sedikit ya, kalau Bu Guru biasa ya. Mungkin Cikgu atau galeri Bu Ike, atau pokoknya yang berbau tentang edukasi seperti itu, atau pendidikan gitu. Jadi dari nama saja itu bisa menunjukkan kalau akunnya Bu Ike ini membahas tentang pendidikan. Lebih spesifik, lebih bagus. Misalkan dikasih kata-kata bahasa Indonesia gitu ya, tapi lebih singkat seperti itu. Nah, kemudian yang kedua di sini mudah diingat, sudah pasti jelas. Pastikan nama akun tidak perlu panjang, gitu ya, dan hindari karakter yang aneh-aneh. Aneh-aneh ini maksudnya saya seringkali melihat nama akun sudah panjang gitu ya, kemudian ada hurufnya gitu ya. Malah akun saya dulu juga gitu Bapak Ibu, banyak gitu nomornya kayak nomor handphone gitu ya, nama akunnya kayak nomor handphone. Jadi saya ganti untuk mempermudah. Dan ini juga impact-nya juga sangat baik. Karena apa? Karena dengan nama yang singkat, padat, dan berkarakter gitu ya, akan mudah dalam sisi pencarian gitu ya. Apa namanya akunnya? Cukup mengetikkan Kang Denny gitu ya, Kang Dero. Nah, itu langsung pilih Kang Dero gitu, tidak perlu mengetikkan atau karakter-karakter yang lain. Nah, kemudian yang ketiga di sini unik. Nah, unik di sini sangat memberikan sesuatu yang berimpact juga kepada akun kita. Sebisa mungkin tak ada akun di topik yang punya nama akun yang mirip. Nah, contohnya seperti ini di Kang Denny ya, namanya Kang Denny, akunnya Kang Dero gitu. Kemudian Pak Barhanuddin akan membuat juga namanya Kang Dero 2 gitu ya. Topiknya sama gitu. Ini kan namanya seperti duplikasi gitu ya, duplikasi. Jadi usahakan namanya tersebut menunjukkan atau unik, tidak ada atau topik bahasanya itu tidak sama dengan guru yang lain seperti itu. Jadi buatlah berbeda seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya lanjut lagi. Nah, sekarang saya nanya lagi nih ke Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini apa yang dilihat untuk ikan ini? Ikan ini semuanya warna putih ya, cuma ada satu warna merah ikannya. Dan ini sangat kontras sekali ya Bapak Ibu ya. Ya.
Kemudian Satu kesalahan biasanya menonjol, Pak. Iya. Satu kesalahan biasanya menonjol dari kebaikan-kebaikan. Satu kesalahan lebih menonjol dari beberapa beribu kebaikan seperti itu ya. Ya, betul sekali. Tapi di sini kita berbicara tentang bagaimana untuk membuat sebuah branding atau membuat karakter kepada akun kita. Itu sangat benar sekali. Terima kasih Ibu. Dan di sini saya seperti pensil warna ini ya Bapak Ibu ya, pensil warna ini semuanya warna hitam gitu ya. Kemudian ada satu yang warna hijau. Ini sangat kontras sekali ya, sangat berbeda dengan pensil warna lain. Nah, diharapkan akun kita yang akan kita bahas, yang akan menjadi topik utamanya, kemudian menjadi namanya juga tadi, kemudian baik itu sound yang akan kita pakai, kemudian yang terpenting lagi dari visualnya, ini juga harus dipertimbangkan bagaimana kita untuk selalu tidak sama dengan yang lain. Kita harus berbeda. Supaya apa? Supaya kita lebih mudah untuk diingat, diingat kemudian lebih bermakna karena kita unik gitu ya, berbeda dengan yang lain. Nah, cara-caranya tadi seperti yang tadi saya next lagi dulu di sini. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut di sini untuk membangun karakter. Membangun karakter di sini. Yang pertama di sini kita bisa membangun cerita. Membangun cerita dalam artian kenapa sih kita harus tanya pada diri kita sendiri dulu. Kenapa sih saya ini harus membangun akun saya? Apa sih latar belakangnya? Nah, ini nanti jadi PR ya Bapak Ibu ya. Apa sih latar belakangnya saya akan membangun sebuah akun di sosial media kita yang nantinya akan berdampak gitu ya kepada guru-guru lain, kepada insan pendidik yang lain. Kemudian yang kedua di sini nilai. Nilai. Apa sih nilai atau value utama dari akun kita? Kita itu akan menawarkan apa sih melalui konten? Apakah itu tentang hiburan, tentang pendidikan, seperti itu. Bisa melalui ice breaking, kontennya ice breaking terus ya, yang inovatif gitu ice breakingnya. Kemudian apakah konten kita akan menawarkan solusi-solusi dalam permasalahan pembelajaran. Kemudian apakah kita seorang inspirator gitu ya, inspirator berupa kutipan-kutipan atau kata mutiara gitu ya. Atau punya value sendiri Bapak Ibu. Ini bisa dikembangkan atau dicari, digali sendiri dengan acuan yang sebelumnya itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga di sini audien. Kita harus tahu dulu siapa sih audien kita yang paling banyak itu ya, yang paling banyak nonton, yang paling banyak like, yang paling banyak kepoin akun kita gitu ya. Nah, itu kita ikutin, kita fasilitasi. Berarti audien kita atau insight kita itu di audien yang tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Dulu saya membuat akun di Instagram itu dengan konteks musik. Saya milihnya musik gitu. Sebelum saya jadi guru gitu ya. Sebelum saya jadi guru, jadi isinya itu tentang musik. Nah, setelah musik itu saya ganti ke desain, di mana salah satunya seni rupa. Nah, setelah seni rupa itu saya ganti lagi ke guru gitu. Jadi ada tiga topik yang saya pindah dan ini adalah satu hal yang sangat sulit Bapak Ibu. Mending bikin akun baru gitu ya, akun baru dan ini khusus untuk pendidikan. Nah, ini lebih cepat untuk berkembang seperti itu ya. Kemudian yang keempat di sini competitive landscape. Coba cari akun-akun sejenis dan bedakan diri dari mereka. Nah, yang saya sebutkan tadi. Jadi saya sudah jelaskan tadi, saya ingin buat konten seperti Kang Dero gitu ya, Kang Dero. Nah, jenis kontennya ini seperti ini. Itu tidak boleh sama dengan Kang Dero, cuma kita akan sulit untuk berkembang. Boleh kita jadikan rujukan atau referensi. Kang Dero ini keren ya, seperti ini ya kontennya ya. Oh, oke, saya akan mengembangkan lebih lagi dari Kang Dero dengan cara saya sendiri, dengan langkah-langkah atau metode dalam pembuatan konten atau isi penyampaiannya, musiknya dan sebagainya itu berbeda dengan Kang Dero. Ini juga sangat mendukung seperti itu. Kemudian yang kelima di sini tagline dan pitch. Nah,
Bapak Ibu di sini bisa membuat tagline yang mempresentasikan diri Bapak Ibu atau teman-teman sekalian. Contohnya seperti apa? Contohnya yang terngiang-ngiang di telinga saya di sini ada sebuah tagline namanya inspirasi ganteng. Nah, ada yang tahu Bapak Ibu inspirasi ganteng? Tagline-nya siapa? Kang Dero. Oh, Kang Dero ya. Tagline-nya Kang Dero inspirasi ganteng gitu ya. Dan banyak lagi inspirasi tagline-tagline yang bisa dicari gitu ya. Coba Bapak Ibu boleh dengan tagline tagar gitu ya, tagar inspirasi ganteng. Maka itu kontennya Kang Dero semua gitu ya, banyak ya. Nah, ini jadi brand juga. Bisa jadi brand atau sebuah langkah terobosan untuk memperkenalkan atau membangun karakter kita seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut di sini. Nah, tips dari saya hanya ada 4 sih Bapak Ibu. Pembuatan konten edukasi yang berbeda. Yang berbeda tentunya semaksimal mungkin cari yang belum pernah ada gitu ya. Yang unik, yang sekiranya sedikit nyeleneh gitu ya, yang berkarakter tentunya ya. Oke lah, tentang pembelajaran yang gimana sih yang belum dilakukan sama teman-teman guru yang lain. Nah, ini kita gali kemudian kita deklarasikan lah. Oh, ini loh, saya seperti ini. Konten saya seperti ini, tunjukkan dengan kontennya gitu. Kemudian yang kedua di sini fokus untuk memberikan manfaat. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Sebagai seorang konten kreator, kita juga mempertimbangkan fungsinya apa sih membuat konten, atau sebagai tipe 1 tadi, personal, hanya sebagai pengisi waktu luang gitu ya, mengisi waktu luang, tidak ada value-nya, hanya sebagai portofolio gitu ya, portofolio kita supaya kita bisa mengenang lagi di masa-masa ketika saat momentum tersebut seperti itu ya. Nah, tapi untuk seorang guru gitu ya atau seorang content creator itu kita bisa memberikan manfaat melalui konten yang ada di dalamnya Bapak Ibu. Nah, jadi setiap konten itu kita pertimbangkan. Dari konten ini kita harus ngapain sih? Pesan apa sih yang akan kita sampaikan? Manfaatnya apa sih? Baik itu bisa tips, trik, solusi, kemudian menjawab keresahan-keresahan guru, ini juga bisa, atau berbagi tutorial, manfaatnya kan juga bisa kita gali lebih luas seperti itu. Kemudian di sini persisten dan tentunya harus semangat. Ya, persisten. Persisten di sini artinya kita harus selalu gigih gitu ya, selalu gigih. Seringkali saya pribadi juga melihat ya banyak konten kreator gitu ya, yang kalau saya lihat itu luar biasa sekali. Ini gimana ya nyiapinnya ya? Ini pasti ketika sebelum membuat konten masih menyiapkan perangkat ajar, media ajar yang harus kita buat dulu di Canva, kemudian dicetaknya, kemudian harus digunting dan sebagainya gitu. Nah, ini kan membutuhkan persisten atau kegigihan supaya kita bisa mengadaptasi gitu ya, membuat konten yang minimal sama dengan cara saya gitu ya. Sama, esensinya sama, cuma dengan cara saya yang berbeda. Ini yang kebanyakan membuat kita down gitu, atau putus, tidak sampai terjadi atau menghasilkan sebuah konten. Karena dari persisten ini juga harus benar-benar selalu dijaga ya Bapak Ibu ya. Kalau kita harus kalau punya niat yang kuat, otomatis itu kegigihan akan selalu muncul dan rasa semangat itu selalu ada Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir di sini ada konsisten. Berbeda lagi dengan persisten, tapi konsisten ini karena semuanya untuk membuat sebuah karakter gitu ya, atau membuat sebuah akun yang berkembang itu tidak instan Bapak Ibu, tapi perlu konsisten, terus menerus. Jangan ya biasa di awal-awal itu memang tidak ada yang lihat, tidak ada yang nonton, tidak ada yang like. Apakah kita berhenti? Nah, kalau berhenti baru selesai gitu. Tapi kita harus konsisten. Like, gak ada yang like, gak ada yang nonton, gak ada yang apa. Kita harus konsisten, terus membuat, terus membuka. Karena ini juga di beberapa platform itu juga algoritmanya juga beda-beda Bapak Ibu ya. Yang terpenting bagaimana kita untuk selalu produktif gitu. Kita lebih melihat kepada esensi atau kebermanfaatan
atau makna makna dari konten yang kita buat gitu. Nah, dari situ kita kembali lagi awal yang tadi. Apakah dengan kita konsisten membuat konten yang positif, konten yang negatif tadi apakah masih terus hangat gitu ya? Nah, oleh sebab itu kita ya, kalau kita bersama-sama untuk membuat konten yang positif tentang pendidikan, terutama di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu ya, sangat banyak sekali hal-hal baru yang harus kita eksplor. Kemudian kita bagikan praktik baik yang sudah kita lakukan. Ini juga sangat mendukung sekali dalam menjawab keresahan kita semua di masa yang akan datang. Oke, saya lanjut lagi. Nah, kita sampai ini Bapak Ibu. Jadi saat ini kita akan coba untuk membuat atau mengelola konten Instagram cukup satset ya Bapak Ibu ya, menggunakan Canva for Education. Nah, saya mau tanya dulu nih, yang belum pernah menggunakan Canva, kayaknya gak masuk akal nih kalau belum pernah, tapi gabung di Canva Lovers. Harusnya ini dong. Gak ada yang resen di sini, gak ada yang jempol juga. Berarti semuanya saya pastikan sudah menggunakan Canva. Ya, Canva ini Bapak Ibu sebagai brainstorming sedikit, Canva ini sangat bagi saya pribadi sangat mendukung sekali ya dalam proses pembelajaran tentunya. Terutama fitur-fiturnya itu selalu update Bapak Ibu. Bulan depan update lagi, dan ini sepertinya itu Canva memang memberikan apa yang guru butuhkan, seperti itu ya. Seperti sebelumnya kan tidak ada untuk menghapus latar belakang, background gitu ya. Nah, sekarang sudah ada. Tidak ada magic yang sangat luar biasa sekali, ada AI-nya. Sebelumnya tidak ada AI-nya, sekarang ada AI-nya. Nah, ini yang bisa kita manfaatkan sebagai pendukung kita untuk dalam proses pembelajaran di kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Oke, saya lanjut. Nah, saya ingatkan lagi di sini Bapak Ibu, kali ini saya akan coba mengeksplor jenis konten Instagram. Karena topiknya tadi untuk mengelola konten di Instagram saja ya Bapak Ibu ya. Jadi sini sebenarnya di Instagram itu ada 4 jenis yang bisa kita gunakan atau kita buat menggunakan Canva for Education Bapak Ibu. Yang pertama itu postingan. Postingan itu memiliki ukuran 1080 kali 1080 atau 1080 kali 1350. Jadi di postingan itu yang saat ini sudah bisa memberikan audio gitu ya. Sebelumnya tidak bisa, sekarang bisa. Itu bisa kita gunakan dengan dua ukuran persegi gitu ya, kemudian ada ukuran seperti potret 4x6 gitu ya. Nah, kemudian postingan konten yang kedua yang bisa kita gunakan itu cerita. Cerita itu biasanya ada di profil kita yang di atas itu Bapak Ibu. Ukurannya 1080 kali 1920. Kemudian Reels. Nah, Reel ini yang paling banyak dimanfaatkan atau digunakan, dan banyak audiennya juga seperti itu. Ukurannya sama, potret gitu ya, potret memanjang 1080 kali 1920. Kemudian satu lagi di sini yang bisa kita buat di Canva for Education, dan ini sangat powerful sekali karena ini bisa menjadi brand kita atau karakter kita, karena kita bisa memberikan sampul pada konten real yang sudah kita buat. Nah, seperti apa contohnya? Kita explore dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, Ibu Ike, waktunya berapa menit lagi kira-kira? Kita sampai jam 9. Sebenarnya. Berapa menit, Bu? Sampai jam 9 seperempat. Oke, siap. Oke, saya siap. Kalau Apakah 5 menit lagi cukup nggak, Kang? Bu Neng? Ya, ini Bu, biar karena ini satset ya judulnya ya, saya percepat aja.
Oh ya, mungkin antara 5 menitan gitu Kang, boleh. Biar Siap. ada waktu untuk sesi tanya jawab. Baik Ibu, Atau, terima oh kasih. iya, boleh 10 menit juga nggak apa-apa Kang. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Sekarang kita akan coba explore gimana sih caranya untuk membuat konten Instagram atau mengelola konten Instagram cukup dengan 1 kali desain gitu ya. Mudah sekali. Nah, ini juga menjadi sebuah identitas kita ya juga nantinya Bapak Ibu ya. Jadi modal kita harus membuat sebuah template seperti itu ya, template yang bisa kita gunakan setiap saat. Jadi kita hanya bisa mengubah isinya seperti itu. Jadi pertama itu untuk cara cepat membuat konten di Instagram itu, pertama kita harus membuat template. Nah, template di sini bukan template yang ini ya Bapak Ibu ya. Kalau yang ini sudah ada, sudah tinggal kita gunakan di fitur template ini, kita bisa klik template. Nah, di sini juga ada pilihan media sosial. Nah, kita tidak perlu share di sini, tidak apa-apa. Menggunakan fitur yang di header atau apa tab kiri ini. Tab kiri ini ada template media sosial, kita pilih. Nah, kita akan membuat konten dalam format apa sih? Di sini ada konten Instagram yang bentuknya kotak gitu atau seperti 4x6 foto gitu ya. Kemudian ada cerita Instagram, ukurannya yang tadi. Kemudian reel. Nah, reel. Saya coba akan membuat reel. Tinggal dipilih reel di sini, Bapak Ibu. Ini adalah template yang bisa kita gunakan. Nah, pertama kita perlu diingat lagi yang saya sampaikan tadi, kita itu harus tahu dulu. Kita itu akan membuat membangun karakter ya, membangun karakter tentang akun kita. Pertama itu yang paling mudah sekali untuk membangun karakter itu adalah desainnya Bapak Ibu, desainnya. Jadi dari desain itu kita bisa melihat warna ya, terutama warna yang khas untuk akun kita. Seperti tidak bisa ya kalau saya buka lagi di sini ya. Harus semua layar sih. Oke. Nah, Bapak Ibu di sini saya kasih contoh di sini. Nah, seperti akun ini akun saya Bapak Ibu masih kecil dan ini susah banget ya untuk mencari insek atau warna, karena saya ini berganti-ganti topiknya Bapak Ibu. Nah, ini kan biru semua ya. Nah, ini adalah sebuah apa ya? Bagaimana sih caranya untuk membuat konten yang nuansanya itu berkarakter biru semua gitu ya. Ini bukan membuat satu-satu saya Bapak Ibu, tapi menggunakan template gitu ya. Jadi saya membuat 1 kali. Hanya saja saya mengubah isinya seperti itu. Oke, saya coba di sini untuk membuat template-nya Bapak Ibu. Nah, untuk membuat template sendiri, kita bisa langsung menggunakan template yang ada ini ataupun membuat dari nol seperti itu. Karena waktunya singkat sekali, saya coba di sini cari template aja. Gitu. Nah, ada 2 fitur, ada 2 cara untuk membuat konten di Instagram ini Bapak Ibu. Untuk konten reel dan semua kontennya bisa melalui jalur kiri ini, tab kiri, atau buat desain ini Bapak Ibu. Nah, buat desain ini cari aja di sini reel, gitu, atau Instagram. Nah, ini sudah ada konten Instagram persegi, cerita Instagram, reel Instagram, tinggal dipilih. Nah, maka di sini akan tampil kosong seperti itu. Ini saya akan buat kosongan, bisa saja, cuman membutuhkan waktu agak banyak. Dan saya sekarang akan modifikasi saja template yang sudah ada di sini. Katakanlah di sini Ibu Ika suka warna apa, Bu? Suka apa ya, Pak? Hijau, merah. Hijau, merah, oke. Katakanlah yang ini ya. Nah, kita akan membuat sebuah konten yang ini, Bapak Ibu. Nah, untuk konten reel sendiri di sini kan kita harus memanjang gini ya. Gimana Ibu? Harus memanjang gini Bapak Ibu ya. Nah, pertama yang harus kita lakukan ketika kita akan membuat template gitu ya, template. Ini kita harus tentukan dulu
sampulnya gitu ya, sampulnya ini. Katakanlah tadi Ibu Ike suka hijau sama merah, jadi diubah dulu backgroundnya hijau atau ke Tosca, lebih ke Tosca ya. Nah, mungkin seperti ini cukup. Oke, kemudian ininya merah. Kita ubah semua Bapak Ibu supaya tidak mengubah satu-satu. Nah, kemudian tulisannya yang ini bisa ubah di putih. Jadi ceritanya ini saya akan membuat template Bapak Ibu. Dan satu kali buat ini kita bisa menggunakan atau membuat, ini kan real ya. Nanti bisa kita ubah secara otomatis ke postingan dalam bentuk kotak ataupun 4x6 gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya, jika kita ingin lebih eye-catching gitu ya, ini ikonnya tidak sesuai. Gitu ya. Untuk mencari ikon yang serupa dengan ini, Bapak Ibu tinggal klik atau tekan item atau elemen yang kita inginkan gambar yang mirip gitu ya, atau yang serumpun gitu ya. Kita klik ini, kita boleh klik info ini Bapak Ibu, info ini, kemudian tampilkan lebih banyak yang seperti ini. Nah, maka di elemen ini akan tampil gambar yang sama gitu ya. Nah, ini tidak perlu mencari lagi gitu. Nah, katakanlah ini cukup. Apakah Anda tahu atau ubah? Tahukah Anda? Nah, katakanlah ini kontennya Bu Ike. Nah, ini sepertinya untuk kecanggihan Canva sendiri, fitur yang paling menarik menurut saya ini, yang ini juga Bapak Ibu. Tahukah Anda, saya akan mencari menggunakan fitur yang kanan ini Bapak Ibu. Asisten Canva. Nah, di sini ada banyak sekali alat bantu yang bisa kita gunakan. Ini tulisan ajaib adalah AI-nya Canva Bapak Ibu. Saya akan cari di sini kontennya. Karena bingung ya, kita harus ketika akan membuat sebuah konten, tentunya harus menentukan ide dulu pada dasarnya seperti itu. Idenya akan membuat sebuah apa ya, sebuah misalkan sekarang Hari Pahlawan gitu ya, berikan, jadi saya tanya ke AI-nya Canva aja, berikan kutipan Hari Pahlawan. Nah, setelah itu kita tinggal klik enter. Nah, maka AI-nya di sini langsung memberikan sebuah kutipan, tanah airku tidak kulupakan, akan terkenang selama hidupku. Ini sepertinya lirik lagu, diberikan lirik lagu sama AI-nya Canva di sini Bapak Ibu. Oke, ini hanya contoh. Nah, kita bisa mengatur gitu ya, mengaturnya sesuai dengan keinginan kita. Kita boleh begini, besarkan dulu. Boleh taruh di belakang. Supaya lebih menarik gitu ya. Nah, ini bisa kita turunin opacity-nya atau tetap gini ya. Nah, oke. Ini bisa kita hapus dulu atau di sini boleh dikasih nama akun kita. Ini. Oke, kecil saja. Kalau kiranya ini tidak cocok gitu ya, boleh dihapus. Nah, ini sebagai contohnya, ini adalah tampilan awal dari akunnya Bu Ike, seperti itu ya. Akunnya Bu Ike tampilan awalnya itu seperti ini. Jadi Bu Ike itu ketika awal, Bu Ike tinggal mengubah ininya, tinggal mengubah teksnya. Gambarnya jika ingin lebih relevan, tinggal dicari di sini aja. Cari yang serupa gini, kemudian misalkan diganti yang ini, boleh. Ini contohnya lagi seperti ini gitu ya. Boleh perbesar. Kita taruh di belakang. Nah,
Ini kalau konten real kan otomatis tidak hanya satu lembar kerja seperti ini Bapak Ibu ya, kita bisa menambahkan lagi di sini. Nah, cara menambahkannya supaya konsisten sama dengan slide berikutnya atau halaman berikutnya gitu, kita tinggal duplikat saja Bapak Ibu. Nah, duplikat saja di sini. Kan ini temanya tentang pahlawan gitu ya. 10 November 2023. Nah, untuk mengubah font dengan cepat atau aksara, ini Bapak Ibu tinggal satu kali ganti juga, tidak perlu satu-satu. Jadi saya akan mengubah font ini menjadi Roboto misalkan. Nah, Roboto, tinggal ubah semua di bawah ini, ubah semua. Jadi semua font atau aksara ini akan otomatis terganti Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menekan ubah semua. Oke, saya ubah di sini dulu, ini tanggalnya. Nah, kita paskan ke tengah. Nah, untuk ketika susah gitu ya, ini kok nggak pas tengah ya, supaya gampang gitu ya. Kita tinggal tekan ini ya, dua-duanya ini, kemudian posisi. Nah, di posisi ini untuk mengatur centeringnya antara elemen yang satu dengan elemen yang fontnya ini Bapak Ibu. Jadi pas tengah sudah. Kalau sudah tengah-tengah ini sudah gelap gitu ya, berarti artinya sudah pas tengah. Nah, seperti ini. Nah, ini taruh depan aja. Nah, kemudian di halaman kedua ini Bu Ika ingin menambahkan video gitu ya, video tentang pahlawan pastinya. Saya coba cari asetnya saja di sini. Pahlawan. Hero. Nah, ini video. Nah, sayang sekali di sini gambarnya ini ya Bapak Ibu ya, apa namanya, masih landscape gitu ya, horizontal gitu ya. Jadi masih bisa kita gunakan. Kita hapus dulu. Yang tidak dipakai itu bisa kita hapus. Kok saya akan menggunakan ininya saja seperti itu. Boleh. Ini saja ya buat di atas gitu ya. Oke. Ini boleh sambil bertanya berarti ya Pak? Boleh, Ibu, boleh. Oke, monggo yang raise hand. Siapa tadi ya? Bu Nah, Warni. kita bisa sambil ini. Sambil kita sambil bertanya. ini Bapak Ibu. Oke. Nah, kita paskan gini ya. Nah, kemudian taruh di paling belakang. Nah, ini kan ada gradasinya, ada shadow-nya, kita hapus saja, tidak digunakan. Nah, kita bisa crop di sini, paskan. Nah, oke. Kita coba di sini. Nah, kita bisa menambahkan lagi di sini Bapak Ibu, menambahkan apa yang kita inginkan. Contohnya, kita juga bisa menambahkan ini apa namanya? Quotes lagi atau quote atau kutipan atau sebuah apa ya, cerita tentang pengalaman di Hari Pahlawan apa gitu. Saya coba gunakan AI-nya lagi. Silakan Bapak Ibu sambil bertanya, boleh. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, raise hand atau ketik di chat seperti Bu Farida. Itu Bu Farida sudah bertanya, mungkin dibacakan Bu Ika. Tadi sudah dijawab Udah, sama Pak Andika. Bagaimana cara memotong dan membuang bagian video? Oh ya, ini sudah. Ini Yeah. Ibu, untuk memotong itu tekan tadi landscape ini ya. Nah, landscape. Nah, ini tinggal garis ini fungsinya untuk memotong. Nah, jadi pas di sini Bapak Ibu. Nah, di sini ya. Nah, kemudian ini saya coba cari di sini, coba menambahkan konten tentang kasih
kata-kata yang bagus. Tahukah kamu tokoh 5 tokoh gitu ya, 5 tokoh. Bu Farida mau bertanya, silakan. Unmute speakernya. Atau mungkin ini Pak, bukan gambarnya Ya yang sudah dipotong, saya tapi... buka mikrofonnya Bu Farida, silakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Pak Andi, pada waktu videonya tadi diklik, maksud saya kan di pojokan tanah ke atas itu sampingnya posisi tadi ada gambar cut gunting itu. Lah, di situ kan nanti muncul rentetan videonya yang panjang. Pada saat itu bagian tengahnya ada yang perlu dipotong, itu gimana cara buangnya? Seperti kalau kita di aplikasi apa ya, aplikasi yang lain itu kan ada bagian yang tengah dipotong, terus nggak perlu dia langsung ada hapusnya itu. Kalau yang di Canva itu gimana? Terima kasih. Ya, jadi begini, untuk di Canva itu juga bisa kita gunakan fitur cutting ya, cutting video. Salah satu contohnya di sini Ibu, saya akan coba memotong video ini ya. Video ini ketika anak ini tidak terlihat gitu ya, tidak terlihat seperti ini. Nah ini akan saya potong untuk saya buang. Jadi videonya itu bisa kita klik gitu ya, kita klik kemudian di gunting ini. Nah ini bisa kita buang Ibu, kita buang, atau lebih ininya kita klik sini, kemudian pisahkan halaman. Nah, ini bisa terpisah. Klik kanan Ibu, video di timeline-nya ini, klik kanan. Pada bagian yang ingin kita pisahkan atau potong. Apa di sini ya? Ini jaringannya kok gini ya. Nah, ini misalkan sampai sini akan dipotong. Nah, jadi klik kanan, kemudian pisahkan. Sampai mana potongan yang tidak digunakan, ini tinggal digeser saja seperti ini. Tinggal digeser. Nah, geser seperti ini. Atau boleh misalkan banyak gitu yang menggeser, arahkan lagi ke paling ujung sesuai harapan gitu ya. Sampai mana, sampai sini. Jadi potong, pisahkan. Nah, jadi yang tengah ini tidak digunakan, tinggal dipilih kemudian nah, otomatis itu akan terpotong. Nah, seperti itu. Terima kasih penjelasannya Pak Andika. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk membuat kontras gambar ini, teks ini supaya terlihat jelas gitu ya. Ini banyak sekali saya melihat juga dari teman-teman. Ketika membuat konten itu background-nya sudah terang gitu ya, kemudian teksnya terang. Kemudian bagaimana untuk memperjelas konten ini, teks ini, kita bisa menggunakan 2 cara Bapak Ibu. Bisa menggunakan efek ini, menggunakan fitur latar belakang ini. Nah, tapi jangan dibiarkan kontras seperti ini Bapak Ibu. Kita bisa mengadjustnya atau mengaturnya lagi. Misalkan kurang lengkung, kita penuhin lengkungannya, kurang lebar gitu ya dengan teksnya, kita bisa lebih lebarkan. Kemudian yang paling penting itu ditransparasi. Katakanlah warnanya tetap hitam gitu ya, karena tulisannya putih. Nah, untuk mencari atau membuat sebuah latar belakang itu otomatis harus warna yang berlainan atau berbeda, kontras gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika teksnya terang, otomatis background-nya latar belakangnya harus gelap. Begitu juga sebaliknya. Setelah itu, ini kan masih keras nih, seperti kaku gitu ya, masih tidak terlihat gitu ya, tidak terlihat videonya secara penuh gitu. Jadi kita bisa kurangi transparansinya di efeknya ini. Supaya apa? Supaya videonya itu juga masih terlihat dengan baik seperti itu. Nah, kita bisa mengaturnya lagi di sini. Nah, seperti ini cukup. Katakanlah gini. Oke. Kita bandingkan dengan yang ini. Lebih terbaca yang ini ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan transparansinya terlalu terang gitu, kita teberin lagi. Setidaknya ini masih terlihat ya, videonya itu masih terlihat. Berbeda dengan yang ini. Nah, ini otomatis keblok.
ke blok dengan warna latar belakang dari teksnya ini. Jadi biasanya saya menggunakan 50 cukup, separuh gitu ya. Nah, kita bisa menambahkan animasi juga di sini untuk teksnya. Seperti ini mungkin. Oke, kita coba. Nah, jadi seperti ini. Nah, berbeda dengan yang ini belum dikasih ini apa? Efek. Dan satu lagi caranya kita bisa menggunakan fitur ini, fitur shape di elemen. Tinggal gunakan shape bentuk ini Bapak Ibu. Tinggal diberi kotak gini ya, kotak sesuai dengan teksnya. Warnanya bisa ubah. Sekarang saya balik, warnanya putih dan teksnya warnanya hitam. Bu Farida kayaknya ingin bertanya lagi itu, Pak. Tapi saya nggak bisa buka. Silakan Ibu, boleh langsung bertanya. Bu Farida monggo. Terima kasih Pak kesempatannya. Maaf saya tanya lagi. Kita bisa transparansi lagi. Pada saat mengunduh itu kan kadang kita bikin konten atau bikin gambar ada kapasitasnya. Sudah ada ketentuan misal dari sananya maksimal berapa MB kayak gitu. Nah, di Canva ini apa bisa ditentukan juga paling resolusinya berapa kayak gitu. Nanti kalau sudah jadi video atau gambarnya bisa maksimal berapa kayak gitu bisa ditentukan atau tidak, Pak? Bisa Ibu. Bisa. Tergantung ya, kalau ini konteksnya Instagram itu lebih supportnya ke yang ini Ibu. Unduh, yang kemudian otomatis ini video ya, di 1080, jangan dilebihkan. Nah ini meskipun 4K gitu ya, nyampe ke Instagram itu nyampenya malah tambah ini, selain mengubah warnanya, juga akan terkonvert dengan sendirinya menjadi 1080. Jadi diharapkan ketika menyimpan gitu ya, pastikan 1080. Dan ini sudah HD kok. Dan untuk menghasilkan kualitas yang HD di Instagram itu juga harus melakukan setting di Instagramnya, Ibu. Jadi di situ ada fitur peningkatan kualitas gitu ya, supaya tidak terkonvert lagi dengan fitur yang ada di Instagram. Ini sudah cukup Ibu, jangan di 720 ya, malah kecil, tapi di 1080. Terlihat Ibu ya, 1080 ini pilihannya. Kalau kita naikin ini 4K. Oh iya. Ultra HD. Di HD ini sudah cukup. Gitu ya. Itu juga berlaku untuk download misal gambar PNG dan JPG-nya, Pak? Berbeda lagi, Bu. Berbeda lagi. Kalau gambar dan JPG itu formatnya pixel jadinya. Pixel. Seperti contoh di sini gambar gitu ya. Ini masih foto semua. Saya akan membuat sebuah gambar dari Instagram. Oke, saya pakai yang ini aja. Nah, konten ini akan saya jadikan postingan gitu ya, karena ini formatnya real, panjang gitu ya. Nah, ini saya akan otomatis jadikan sebuah postingan yang bentuknya kotak gitu ya. Jadi kita gunakan Ali Ajaib ini, Bapak Ibu. Ini fitur baru yang sangat membantu kita untuk mengubah ukuran. Nih, di sini ada sosial medianya apa, kategorinya Instagram seperti itu ya. Nah, untuk konten Instagram ini 1080 kali 1080, artinya persegi. Kemudian ada lagi di sini, saya coba yang ini aja. Lanjutkan. Nah, di sini ada dua pilihan, salin dan ubah ukuran, atau ubah ukuran desain ini, artinya tidak menyalin. Nah, disarankan karena ini saya akan mengubah ukuran, sedangkan ini saya membuat template untuk konten real gitu ya. Konten real, dan saya akan mengubah ukuran menjadi konten kotak gitu ya. Jadi saya pilih salin dan ubah ukuran. Supaya desain atau project yang real ini tidak tertimpa seperti itu. Kemudian buka yang ini, kiriman Instagram. Nah, otomatis kotak. Kita tinggal mengaturnya lagi Bapak Ibu.
tidak perlu mencari aset-aset yang harus dibutuhkan supaya sama warnanya gitu ya. Ini tinggal diatur saja, sekali atur gitu ya, bisa kita gunakan terus template-nya. Nah, kenapa bisa digunakan terus? Karena template-nya sudah ada, tinggal mengubah isinya gitu ya. Nah, seperti ini contohnya. Oke, kalau ini mau ditaruh di atas, boleh. Ini paling atas, cuman dikecilin. Dan ininya boleh agak ke kiriin. Nanti boleh dikreasikan sendiri ya, Bapak Ibu ya, sesuai dengan keinginannya. Nah, konten ini, saya jawab dulu dari pertanyaannya Ibu. Untuk menyimpan konten ini, beda lagi Ibu. Beda lagi, tapi di sini kita harus mengunduhnya dalam format JPG atau PNG. Tapi menggunakan JPG ini sudah sangat cocok. Cuman ukurannya ini, kualitasnya ini, kita, kalau saya di 100%-in. Yang ini segini, cukup. Jadi ini bisa langsung disimpan. Saya akan menyimpan halaman 1 saja, jadi pilihannya di sini halaman saat ini. Oke, berarti halaman 1 ya. Selesai. Kita bisa langsung mengunduhnya. Ini kualitasnya juga sudah cukup baik untuk Instagram, tidak pecah gitu ya, tidak blur. Oke, itu Ibu untuk menyimpan dalam format JPEG di Instagram. Terima kasih banyak Pak penjelasannya. Ya, kemudian ini supaya ini akan mempermudah kita ya, yang dikatakan template itu, kita bisa menguncinya. Elemen-elemen atau bentuk-bentuk supaya tidak berpindah lagi ketika kita mengeditnya atau mengunggahnya membuat konten melalui handphone gitu ya. Jadi apa saja sih yang harus kita kunci gitu ya supaya tidak berubah gitu, berarti yang ini aja mungkin. Nah, bagian yang akan diubah gitu ya, tahukah Anda ini bisa diubah tips dan trik gitu ya. Nah, untuk mengubah itu kalau saya biasanya saya menggunakan fitur file kemudian ubah salinan, buat salinan gitu ya. Jadi tidak mengubah konten yang sudah ada sebelumnya gitu. Jadi saya buat salinan kemudian ubah isinya aja, tidak perlu membuat desain lagi. Kemudian misalkan hari ini saya buat konten Hari Pahlawan Nasional gitu ya. Nah besok saya akan membuat konten tips dan trik. Jadi tinggal mengubah ini, perlu membuat desain ulang lagi. Dan otomatis kontennya itu sama semua seperti ini ya, desainnya seperti itu, termasuk yang ada pertanyaan ini Pak dari Bu Lili di chat. Silakan. Cara pindahin gambar ke belakang tulisan gimana Pak? Cara pindahin gambar ke belakang tulisan. Oke, ini kan tulisan ya. Kemudian saya akan ngasih gambar di sini ya, seperti apa ya gambarnya ya. Elemen mungkin. Gambar ini, kasih gambar ke belakang tulisan seperti ini. Berarti popcornnya ini akan saya pindahkan ke belakangnya, tinggal ini Bu. Ada 2 opsi Bu, bisa klik kanan, bisa menggunakan lapisan, mundur selapis. Nah ini sudah ada di belakangnya teks. Cuman karena dia warnanya ada warna hitamnya ya, jadi tulisannya itu tidak kontras, tidak terbaca dengan jelas gitu. Jadi kita bisa pindahkan atau gunakan fitur transparasi. Nah, seperti ini. Jadi akan lebih terlihat teksnya gitu. Nah, perlu diketahui juga Bapak Ibu kalau melimpahnya elemen di Canva ini kita bisa dengan leluasa untuk menggunakannya, tapi kita memperhatikan proporsi gitu ya, proporsi keestetikaan yang harus kita ketahui juga Bapak Ibu. Nah, jika tidak terbaca gitu ya, jadi tidak perlu dipaksakan untuk harus menggunakan elemen yang ini. Seperti itu. Kita cari lagi elemen yang sekiranya bisa mendukung, dan fungsi dari elemen ini Bapak Ibu sebenarnya untuk mendukung ya, sebagai bahan ilustrasi dari topik yang sedang kita bahas seperti itu. Misalkan topik tips dan trik gitu ya, berarti di sininya gambar ininya boleh kita ganti
semaksimal mungkin tidak merubah karakternya ini Bapak Ibu. Jadi gunakan karakter yang sama gitu ya. Tips dan trik itu kira-kira apa ya? Mungkin ini. Apakah kamu tahu gitu ya, where are you looking? Tips dan trik boleh pakai ini seperti itu ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Tips dan trik memasak popcorn menggunakan apa ya? Menggunakan korek api seperti itu ya. Berarti di sini boleh dikasih gambar popcorn gitu ya. Pokoknya yang relate lah gambarnya atau elemennya Bapak Ibu. Jangan ditaruh semua meskipun sudah banyak. Oke, itu aja Bu. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Saya rasa cukup ya Bu, waktunya udah 21.30. Enggak berasa ya? Ini ada Ibu Kartika yang mau tanya gimana? Gimana ini? Apakah ada yang mau bertanya? Ada Ibu Kartika itu mengangkat tangan Bu. Oh, Kartika Hanum. satu kali lagi ya, terakhir ya, silakan. Boleh. Silakan Bu Kartika. Bu Kartika. Suaranya tidak terdengar Ibu. Halo? Halo Bu Kartika. Suaranya kok tidak Mungkin kedengaran? ada kendala di Bu Kartika. Itu Bu Mungkin Yusfiarni bertanya terakhir ya. Oke. Oke, lanjut aja Bu Ike. Itu mungkin yang terakhir aja Bu Yusfiarni bertanya. Beliau ini adalah sekretaris pertama dari Divisi Paguyuban Pampang Nusantara bertanya. Monggo dibacakan Bu Ike. Ini yang terakhir aja. Oke. Kang, konten kita sudah adakah? Oke, di IG biar konten kita banyak dikunjungi. Ada nggak Kang tipsnya biar konten kita banyak dikunjungi orang ini Kang? Sebelumnya terima kasih Bu jawabannya. Tadi itu adalah kunci sebenarnya, kunci untuk membuat akun kita itu mudah berkembang gitu. Dengan salah satunya buat karya yang original gitu ya, buat karya yang original, kemudian jadilah diri sendiri, bikin sesuatu atau ciptakan karakter sesuai dengan apa yang Ibu miliki gitu loh. Jadi kita harus menggali seberapa unik diri kita, itu yang akan lebih cepat berkembang, dan yang terutama tidak lupa yang bermanfaat, konten positif yang bermanfaat, dan itu yang menjadi sebuah insight yang sangat luar biasa sekali, karena dari konten yang bermanfaat itu audien itu akan saling share gitu ya, terus meneruskan konten-konten yang bermanfaat tersebut, tidak hanya dari sisi Ibu sendiri, tapi audien Ibu atau follower Ibu itu ya bisa meneruskan kembali gitu. Kalaupun itu masih belum banyak konten yang berkualitas memang, cuma masih belum ngangkat gitu ya, belum jadi banyak FYP lah katakanlah seperti itu jangan berhenti Ibu, karena itu adalah awal. Jadi bagaimana kita harus tetap konsisten
konsisten tadi dan dalam artian harus tiap hari, katakanlah tiap hari untuk melakukan riset bagaimana caranya supaya kita itu akunnya juga terbaca di algoritma terutama Instagramnya sendiri gitu. Jadi jangan putus asa atau jangan menyerah. Itu juga sambil lalu kita niatkan untuk berbagi dulu perihal FYP atau tidak atau banyak yang nonton itu urusan belakangan sebenarnya. Yang penting kita produktif dulu, konsisten untuk melakukan atau membuat konten yang bermanfaat, yang berdampak dan bisa menginspirasi orang lain seperti itu, Bu. Oke, berarti hubungannya tadi dengan konsisten dan persisten gitu ya, Kang ya? Iya, benar Ibu. Dan kebermanfaatan, Bu. Banyak sekali manfaatan. Oke, cukup ya Bu Ika ya. Ini yang terakhir dia. Siap. Ya. Oke, baiklah. Demikian pemaparan topik tentang tips mengelola konten Instagram yang menarik untuk pembelajaran. Kita belajar tadi tentang konten-konten Instagram yang kira-kira dapat berdampak positif untuk peserta didik kita dan juga untuk orang lain, sehingga kita tidak melakukan 3 dosa besar dalam pembelajaran di sekolah maupun di luar sekolah. Oke, terima kasih Pak Andika Faris untuk ilmunya yang kategorinya daging semua ini Pak. Kayaknya tidak cukup untuk 1 hari, mungkin harus beberapa kali. Mungkin nanti kapan-kapan kita akan ketemu Pak Faris kembali. Tapi untuk hari ini mari kita sudahi kegiatan dan kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Karena sesi sudah berakhir, tinggal 1 sesi terakhir yang belum kita jalani, yaitu sesi foto bersama. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang sudah di-share oleh Bu Eneng di chat, atau bisa juga nanti di-share di WA grup. Ngoten nggih Eneng? Siap. Oke. Ini sesi foto bersama. Iya, mau foto siapa ya? Ya, boleh saya. Oke, siap. Saya izin, saya tutup chatnya ya, biar nggak mengganggu. Bu, iya, Bu. Oke, mau open cam Bapak Ibu.